Mereka lagi melakukan rapat kan kawan. Rapat untuk level 4 kan kawan. Kalau nggak salah kan kawan. Jadi kita dengarkan kawan bahwa bupati itu saksi tetap satu barisan dan tetap satu komando apa yang kita sepakati bersama. Dan hari ini kita turun ke jalan ini mengundang untuk kepentingan pribadi masing-masing dan ini adalah kepentingan rakyat. Tetap tenang, kembali ke barisan, kembali ke barisan. Ayo tetap tenang, kembali ke barisan. Kawan-kawan, kita dihadapkan dan dibenturkan dengan aparatur hari ini kawan-kawan, dan sesungguhnya mereka lari dan tanggung jawab. Itu menjadi bukti hari ini bahwa di tengah situasi pandemi sebetulnya negara mesti harus serius berbicara bagaimana penanganan hari ini kawan-kawan. Tapi ini selalu menjadi bukti di negara representatif bahwa mereka tidaklah mewakili suara rakyat kawan-kawan. Tetap patuhi komando kawan-kawan, tetap patuhi instruksi dari Korlantas. Sekian dan terima kasih. Hal yang paling bodoh dilakukan DPR kita dan bersama bukan pengkhianat rakyat teman-teman. Nyatanya yang kita pilih sebagai wakil rakyat ternyata yang pengkhianat. Malah kasus itu namanya pengacun. Begitu tidak kawan? Kata yang tadi di komisi adalah mau rapat. Katanya rapat di mana? Rapat di rumah masing-masing. Itu lucu. Dan hari ini kita sama-sama membuktikan bahwa DPR ini tidak layak diundi oleh para pengkhianat rakyat. Betul tidak? Hari ini kita saksikan bersama bahwa katanya dengan perwakilan rakyat ternyata mendusta rakyat. Sudah cukup kalian membohongi kami. Sudah cukup dan sudah cukup kalian sengsarakan kami. Ingat, kita maju ke kita duduki, atau DPR kita duduki. Oke? Maju banget. Di tangan-tangan kalian lah generasi selanjutnya akan menitipkan masa depannya. Ketika kita lengah, ketika kita kalah, ingat, generasi akan melakukan pencarian, akan melakukan pencarian. Tidak ada lagi yang kita perlu takutkan, saudara-saudara. Tidak ada lagi. Hari ini, mari kita berdiskusi lepas di lapangan DPRD Kabupaten Duku agar masyarakat tahu bagaimana tindakan DPRD untuk mengambil keputusan dan solusi terhadap COVID-19 ini dan beberapa PKM yang telah dilakukan level. Bupati harus mencabut yang pertama PPKM, tidak ada namanya perpanjangan PPKM. Pertama, yang kedua, bupati harus pernyataan ke bupati secara lisan maupun tertulis agar kemudian bahwa tidak ada namanya vaksin paksa dengan syarat bahwa terima bantuan bahkan di aparatur kepolisian urus kehilangan dan sebagainya ditanyakan kartu vaksin ada apa? Ini pemaksaan dalam persoalan hak asasi manusia. Ini banyak. Tanggapan yang harus kami berikan pada hari ini memang benar Tutua dan adik-adik. Satu pun anggota DPRD yang mau menyampaikan, apalagi sudah ada 3 orang dan 4 orang hari ini, itu sudah mewakili teman-teman. Ya, saya katakan ini terkait dengan merespon aspirasi. Adapun terkait dengan kebijakan, saya meyakini akan dibahas bersama pimpinan DPRD. Saya merasakan kalau adik saya Wahyu memahami proses itu. Karena itu juga, ya, kalau memang mau diterima, saya tadi komitmen awal tadi memberikan kesempatan kepada kami Komisi 1, 2, 3 mendengar. Ya, hanya itu yang bisa kami sampaikan. Keberadaan ini kita tujuannya menerimanya. Justru seperti contoh yang terjadi ini harus mewakili misalnya 3 orang. Berarti wakili ke komisi. Bukan tidak mau menerima secara umumnya. Karena ini belum sah dilakukan bahwa menyatakan bahwa PPKM ditolak atau tidaknya. Justru kita ini menjaga dulu karena dengan aturan COVID yang kita bicarakan. Tapi yang jelas saya menolak dengan apa yang disampaikan, apa dalam aturan itu sebenarnya. Bahwa kesulitan keluarga kita juga sebenarnya kita menolak untuk mengurus KTP harus ada vaksin. Apa memang? Pertanyaan jawabannya. Apa memang hal ini dengan adanya vaksin ini mana duluan lahirnya hak asasi manusia dan vaksin ini sebenarnya yang ditujukan dalam urusan ini. Benar dan terima kasih terhadap adik-adik. Jadi ketika menerima PKH itu tidak akan keluar kalau tidak ada kartu vaksin. Saya akan
vaksin ini adalah identitas rakyat Indonesia, kawan-kawan. Itu pelacurnya vaksin hari ini, kawan-kawan. Jadi mohon kepada aparatur kepolisian, tolong menanggapi itu berdasarkan pada konteks tuntutan kita, kawan-kawan. Jadi kepada Ketua DPRD Kabupaten Dompu dipersilakan untuk menanggapinya. Kami sepakat bahwa apa yang disampaikan ini bukan rekayasa teman-teman atau hanya untuk tampil. Kami tahu, kami paham ini. Karena hal ini pun juga pernah kami bahas. Tetapi lewat Komisi 3 kemarin karena terkait dengan Dikes, ada 2 isu yang sangat krusial yang harus dibahas pada hari ini. Dan hari ini pun kami tidak perlu basa-basi. Jika harus diminta rekomendasi, hari ini pun kami minta rekomendasi untuk merubah atau mengevaluasi kebijakan ini. Yang kedua, bahwa hari ini pun untuk bisa membuktikan, hari ini pun kami bisa mengundang Dikes dan pihak-pihak terkait dengan kebijakan vaksinasi ini dengan menghadirkan teman-teman. Ya, dengan menghadirkan teman-teman. Jadi tidak ada basa-basi. Buat apa juga kita, karena rakyat kita sama-sama kok. Dan perlu kita tutup-tutupi karena ini memang masih terjadi. Ada banyak korban masyarakat yang hanya berharap orientasinya ke PKH lalu menyembunyikan riwayat penyakitnya hanya untuk mendapatkan sertifikat vaksin supaya bisa dapat uang. Tapi kenyataannya karena ada 16 item yang juga kami pelajari yang memang orang tidak boleh divaksin terabaikan gara-gara untuk memenuhi target vaksin itu. Kami kembali minta kepada saudara-saudara, apakah 2 opsi ini langsung kita kerjakan hari ini atau karena dalam waktu yang bersamaan maksudnya, apakah dua-duanya ini yang diminta atau hari ini kita keluarkan rekomendasi untuk untuk mengevaluasi itu atau besok kita adakan RDPU dengan para pihak untuk didengarkan juga aspirasi teman-teman. Daripada kita saja menyampaikannya belum tentu dipercaya. Hari ini pun kami akan mengeluarkan rekomendasi terkait dengan tuntutan saudara-saudara. Yang kedua, hari ini kami akan mengeluarkan undangan meminta kepada para pihak yang diharapkan bisa menjelaskan ini untuk kita undang dalam RDPU. Demikian, silakan dipertimbangkan. Baik, terima kasih atas tanggapan dari abang-abang DPR, Ketua DPR dan Komisi 1, 2, dan 3 terkait dengan bagaimana aksi kami hari ini. Tanggapannya dari hasil rapat kami barusan bahwa kami hari ini kami siap bahwa bagaimana yang pertama permintaan kami melaksanakan audiensi. Yang pertama, yang kedua memanggil dinas kesehatan yang terkait dengan bagaimana satgas, kemudian dinas sosial sebagaimana yang memberikan bantuan sosial. Kemudian yang kami minta juga pihak polisi atau Kapolres itu sendiri yang kemudian persoalannya kemarin banyak yang sampaikan kepada kami bahwa ketika kita menjemput teman-teman yang ada di tahanan harus ada surat vaksinasi, membuat SIM harus ada surat vaksinasi, kemudian membuat surat kehilangan harus ada vaksinasi. Nah itu perlu ada Kapolres yang hadir juga. Sebagaimana Kapolres juga bagian daripada tim Satgas COVID-19. Jadi merujuk dari apa yang disampaikan pimpinan DPD, mohon mau memaksimalkan pertemuan, undangan hari ini disebarkan, besok ada argumentasi kami kenapa tidak hadir karena undangan hari itu disediakan. Tapi ketika tidak banyak yang hadir, mereka akan menjawab karena baru undangan hari ini kami juga tidak bisa menerima dan waktu jadwal sholat zuhur juga lebih utama daripada pertemuan ini. Terima kasih. Ini 3 ini. Lalu seperti apa tanggapan Bupati Dompu? Kalau penolakan PPKM, kami pemerintah daerah tidak bisa melakukannya karena apa? Kami ini berdasarkan keputusan atau kebijakan pusat. Ya, jadi PPKM ini harus ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah di mana keputusan Indonesia. Mungkin ada harapan sedikit Pak Bupati terhadap masyarakat. Ya harapan saya mengimbau kepada seluruh lapisan masyarakat untuk bersabar menghadapi situasi ini. Jadi diperpanjang sampai setelah Perpanjang kalau nggak salah sampai tanggal 9 Agustus. Jadi terkait dengan persoalan vaksin itu ketika pihak petugas meminta untuk vaksin, kalau masyarakat punya penyakit komorbid harus menyampaikan gitu ada penyakit, ada riwayat penyakit gitu. Jadi surat ini ya sedikit saya tambah sedikit. Itu ada 17 item yang ditanyakan oleh petugas. Ya. Salah satu aja dari 17 itu tidak memenuhi syarat, itu mereka tidak boleh divaksin. Dikasih surat keterangan tidak boleh divaksin, tidak memenuhi syarat divaksin. Jadi tidak ada pemaksaan dalam hal ini. termasuk ASN Pak Wakil. Termasuk siapapun, termasuk semuanya. Masyarakat Indonesia semuanya.
Ya, kalau Siapapun misalkan kita orangnya. paksakan ya tentu Nggak akan boleh ada efek berbahaya sampingnya. bagi yang divaksin. Tapi bagaimana dengan kondisi di tingkat dinas, beberapa salah satu contohnya di dinas sosial, dinas ini catatan sipil, ketika mengurut surat-surat seperti kartu keluarga dan lain sebagainya kan harus ada surat vaksin. Nah, gitu. Ini yang menjadi persoalan. Ini yang kita mau bahas bersama Iya. ini, jadi kemungkinan kita kendorkan itu. Iya. Jadi insya Allah. Kalau yang Karena tadi ini tidak memenuhi dirasakan- syarat kan tinggal menunjukkan Iya. tidak memenuhi syarat untuk divaksin. Ada surat keterangan. Itu loh. Jadi surat keterangan tidak memenuhi syarat itu sama saja dengan surat Sama. keterangan vaksin. Sama dengan Sama. surat itu, kartu Sama. vaksin itu, kartu telah divaksin. Sudah jelas? Dan jelas ya. Ya ini kan memang sudah sewajarnya mereka mempertanyakan ini. Karena memang mereka seringkali mendengarkan aspirasi dari keluarga-keluarga. Ya, langkah yang diambil Ya, tadi kita akan membahas bersama dengan seluruh pimpinan daerah dengan adanya tuntutan dari adik-adik mahasiswa ini, kemudian kita bisa dapatkan solusi terbaik.